Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menghimpit sepasang suami istri di jalur alternatif Cikalong Kulon, Jonggol, Cianjur. 2 orang tewas di tempat. Hati-hati, seekor ular kobra bersembunyi di belakang lemari rumah warga dan sempat menyemburkan bisanya. Wahana permainan air masih menjadi favorit keluarga di Kota Tasikmalaya untuk mengisi liburan sekolah. Petugas Damkar Kabupaten Subang menangkap seekor ular kobra yang sempat bersembunyi di belakang lemari dalam rumah warga. Ular kobra Jawa tersebut sempat menyemburkan bisanya ke mata seorang warga yang berupaya menangkapnya. Warga Kelurahan Soklat, Kecamatan Cigadung, Kabupaten Subang mengucap syukur setelah petugas damkar berhasil menangkap seekor ular kobra Jawa dari salah satu rumah warga. Dengan menggunakan bantuan alat penjepit khusus, ular kobra Jawa dengan panjang sekitar 1 meter berhasil ditangkap saat bersembunyi di belakang lemari. Sebelumnya, seorang warga yang berusaha menangkap ular kobra terkena semburan bisa ular di bagian mata kiri. Korban bernama Juju berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, korban dilaporkan tidak mengalami dampak yang serius akibat bisa ular. Ular berada di kamar depan, di balik lemari. Dan setelah tidak lama kemudian, keluar dari bapak korban 1 orang yang tersembur oleh bisa di bagian mata sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian kami berhasil menangkap dan membantu si bapak korban tadi menuju ke paskes terdekat. Gitu, Pak. Ularnya jenis kobra Jawa atau kobra warna hitam ya. Ular kobra yang berhasil ditangkap rencananya akan dilepas liarkan di alam terbuka oleh petugas damkar. Ular kobra Jawa biasanya hidup di wilayah rawa. Petugas mengimbau agar warga segera melapor dan tidak memaksakan diri untuk menangkap ular, terlebih menangkap ular berbisa. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi Rabu lalu melakukan pembersihan Sungai Cimandiri. Pembersihan sungai dilakukan untuk mencegah banjir serta mitigasi bahaya longsor. Pembersihan sungai ini dilakukan di sepanjang Sungai Cimandiri, tepatnya di pemandian air Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Setelah mendengarkan pengarahan, petugas turun ke sungai dan menyisir di pinggiran sungai. Berbagai sampah plastik dan kayu yang terbawa aliran sungai langsung diangkut, sedangkan sampah plastik dipisahkan. Menurut BPBD Kota Sukabumi, kegiatan ini menggabungkan 2 institusi, yaitu BPBD Kota Sukabumi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, agar kondisi Sungai Cimandiri yang merupakan kebanggaan warga kota bisa bersih. Selain itu, pihaknya juga menyebar benih ikan yang habitatnya di Sungai Cimandiri. Targetnya sendiri yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup, di mana pencemaran yang ada di saluran air Cimandiri, yaitu dengan giat bersih-bersih, mengangkat sampah-sampah di lapangan itu sendiri, sehingga untuk aman di saluran itu sendiri, sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dikala curah hujan yang besar. Nah, kondisi sungainya di Sungai Cimandiri pada saat ini masih kondisi normal, adapun sampah-sampahnya yang kita angkat, angkat. Ya, namun yang bisa mengakibatkan banyaknya kondisi bencana banjir di wilayah Kota Sukabumi yang lebih dominan di sungai-sungai kecil. Untuk menanggulangi ancaman banjir, BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pembersihan berkala terutama di aliran sungai kecil atau anak sungai yang ada di wilayah Kota Sukabumi, serta melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai yang bisa menghambat aliran air yang menyebabkan banjir. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.
Libur sekolah dimanfaatkan orang tua di kota Tasikmalaya untuk mengajak anak-anaknya berlibur. Sebagian dari mereka memilih tempat yang aman. Ombak buatan pun menjadi alternatif menikmati liburan tersebut. Memasuki masa libur sekolah, banyak orang tua mengajak anaknya untuk berlibur bersama. Wisata TJ di kota Tasikmalaya menjadi salah satu tujuannya. Keberadaan TJ dengan ombak buatannya bisa menggantikan ombak alam pantai. Bagi sebagian orang, bermain ombak di pantai membahayakan keselamatan. Karena itulah mereka memilih ombak buatan daripada ombak sebenarnya di tepi laut. Ngeri ya, takutnya nanti tiba-tiba cuaca ombak besar kan, kalau di sini aman ya. Ya, walaupun mau ininya jempalik atau gimana, tapi kan tetap aman gitu. Lebih nyaman. Ya safety aja, iya. Apalagi kan anak saya baru 8 tahun kan, jadi aman lah. Ini lagi libur sekolah. Iya. Ini libur sekolah, kebetulan kan saya dari Jogja. Nah, kesini sama siapa aja nih? Satu kelas kebetulan bareng-bareng. Iya. Kenapa milih TJ saat ini? Karena ya mungkin dari kesepakatan bersama pengen renang bareng-bareng, dan kalau ingat Katarna itu ingatnya TJ gitu. Iya. Tadi main apa di sini? Kebetulan main banyak sekali yang ada wahana, semua wahana yang ada di sini maksudnya. Dari mulai ombak, kemudian kolam arus gitu. Semuanya dicoba sampai. Ini ada teriak-teriak waktu lagi main. Iya. Seru banget ya, dari ketika itu naik perasotan, Pak. Yang sangat menguji adrenalin tuh. Dari data pengelola lokasi wisata, dalam sehari ada 1.500 wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini untuk berlibur bersama keluarga. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Dita Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.